Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Teman-teman, marilah kita mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di masjid Al-Barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Semoga kita diberikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya amin. Teman-teman yang saya hormati, adanya saya di sini, saya akan membawakan kultum yang berjudul mengatasi insecure di kalangan generasi muda. Teman-teman di sini pastinya tidak asing kan dengan istilah insecure. Apa sih insecure itu? Ada yang tahu? Tidak percaya diri. Ya. Insecure itu tidak percaya diri atau kurang nyaman dengan karena tidak aman atau kurang percaya diri yang sering muncul ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Insecure ini mencakup berbagai hal dari bentuk fisik, kepintaran, kekayaan, dan lain-lain. Insecure ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, tekanan media sosial. Setiap hari kita disuguhkan gambar dan cerita tentang kehidupan orang lain yang terlihat lebih baik. Ini bisa membuat kita merasa tidak cukup baik. Yang kedua, perbandingan dengan teman. Kita mungkin membandingkan prestasi akademik, penampilan, atau bahkan jumlah pengikut di media sosial. Yang ketiga, ekspektasi masyarakat. Kadang ekspektasi dari orang tua, teman, atau masyarakat membuat kita merasa harus memenuhi standar tertentu. Teman-teman yang saya cintai, rasa insecure ini dapat mendatangkan dampak negatif loh. Salah satunya adalah menyebabkan stres, kecemasan, atau bahkan depresi. Yang mana hal ini dapat menghambat kita untuk berkembang dan menghambat kita mengejar impian kita. Maka sebelum hal itu terjadi, sebaiknya kita mengatasinya dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, fokus pada diri sendiri. Kita harus alihkan perhatian kita dari orang lain dan fokus pengembangan diri kita sendiri. Kita bisa memulainya dengan bertanya kepada diri sendiri, apa yang membuat kita unik, yaitu yang menjadi yang dapat mengembangkan diri kita sendiri. Yang kedua, berhenti membandingkan. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi berhentilah untuk membandingkan, karena itu akan membuat kita merasa tidak percaya diri. Jika ingin membandingkan, maka lihatlah orang yang lebih di bawah kita, jangan di atas. Yang ketiga atau yang terakhir atau yang paling utama adalah bersyukur. Nah, bersyukur ini merupakan kunci utama dari mengatasi insecure. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Maka dari ayat tadi sudah jelas bahwa Allah memerintahkan kita bersyukur atas semua nikmat Allah, baik itu kelebihan ataupun kekurangan. Karena bersyukur, kita dapat mengubah cara pandang kita terhadap hidup dan menerima diri kita apa adanya. Teman-teman yang saya banggakan, sebelum saya tutup kultum ini, saya ingin bercerita tentang salah satu sahabat Nabi yang dikenal karena paling insecure-nya. Teman-teman di sini, apakah ada yang sudah tahu? Jadi sahabat Nabi yang paling insecure ini bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Pernah mendengarnya? Belum. Maka dari itu saya ingin berkisah singkat tentang Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib radhiyallahu anhu ini mempunyai latar
belakang yang tidak jelas. Julaibib ini tidak ada yang mengetahui siapa ayah dan ibunya. Terus Julaibib ini juga memiliki bentuk fisik yang tidak sama seperti sahabat yang lainnya. Kalau semisal sahabat yang lainnya kan gagah-gagah gitu ya. Kalau Julaibib ini mempunyai kulit yang hitam, terus agak bungkuk, terus telapak kakinya juga besar-besar. Ya, dari itu maka Julaibib itu sering dihina atau bahkan sering dianggap tidak ada, dan sering diusir sama orang-orang Arab terdahulu. Kemudian pada suatu ketika Nabi Muhammad sedang menghampiri Julaibib. Terus Nabi Muhammad bertanya kepada Julaibib, "Wahai Julaibib, kenapa engkau belum menikah?" Terus Julaibib pun menjawab, "Ya Nabi, siapakah yang ingin menikah denganku yang buruk rupa ini?" Terus keesokan harinya Nabi Muhammad bertanya lagi kepada Julaibib dengan pertanyaan yang sama. Julaibib pun menjawab dengan jawaban yang sama. Keesokan harinya lagi Nabi Muhammad bertanya lagi kepada Julaibib. Mungkin karena capek atau gimana, Julaibib pun menjawab, "Saya akan menikah jika ada seorang wanita yang menerima lamaran saya." Kemudian Nabi Muhammad menarik tangan Julaibib untuk mengunjungi suatu rumah. Suatu rumah itu punya seperti penguasa Ansor gitu loh, kayak petinggi Ansor. Itu kan berarti kalau di Indonesia ya misal kayak menteri gitu kali ya, kayak yang jabatannya tinggi gitu. Nah, yang petinggi Ansor ini mempunyai seorang anak gadis. Terus Nabi Muhammad berniat untuk melamarkan si Julaibib untuk putrinya ini. Otomatis ayahnya nggak bersedia dong untuk dinikahkan anaknya ke Julaibib, karena Julaibib ini belum rupa, terus latar belakangnya nggak jelas. Kemudian kan sudah tinggi Ansor ini sudah bilang ke Nabi Muhammad. Nah, terus putrinya itu mendengar percakapannya. Putrinya itu bertanya, "Siapa yang melamarku?" Ketinggalannya itu menjawab, "Nabi Muhammad melamarmu untuk Julaibib." Terus putrinya ini menjawab, "Aku bersedia." Dengan kelembutan hatinya, si putri ini bersedia untuk dinikahkan dengan Julaibib. Kemudian mereka pun menikah. Malam harinya, kan itu udah menikah. Malam harinya itu ada perang Badar. Karena kesetiaannya Nabi Muhammad, jadinya walaupun itu baru menikah, Julaibib ini ikut untuk perang Badar. Sedangkan kan itu kan harus menikah. Tapi karena kesetiaannya Nabi Muhammad, kesetiaannya Julaibib kepada Nabi Muhammad, jadinya Julaibib pun ikut berperang. Kemudian sudah perang, Julaibib ini ikut. Padahal kan tadi kan belum bersenang-senang sama istrinya ya, belum menikmati malam pengantin gitu sama istrinya. Tapi karena takdir Allah, Julaibib ini gugur di perang Badar. Terus berita itu pun sampai kepada istrinya. Istrinya pun bersedih karena Julaibib sudah menjadi suaminya, tapi malah gugur di medan perang. Istri Julaibib pun bersedih karena atas kematian suaminya, tapi istri Julaibib ini bersyukur mempunyai suami yang memiliki sifat mulia, dan dia berjanji bahwa dia akan tetap menjadi bidadari. Walaupun Julaibib ini sering dihina di dunia, tetapi kehadirannya selalu ditunggu